wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sodik dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hidrolisis garam. Nah, sebelum melangkah jauh mengenai pembahasan mengenai hidrolisis garam, maka baiknya kita melihat peta konsepnya penjelasan mengenai hidrolisis asam pada bab ini. Yang pertama adalah mengenai asam kuat bertemu dengan basa kuat akan menghasilkan netral atau pH 9,7. Asam kuat bertemu dengan basa lemah akan menghasilkan rumus KH sama dengan KW per Kp. Asam lemah dengan basa lemah akan menghasilkan KH sama dengan KW per Ka kali Kp. Asam kuat bertemu dengan asam lemah akan menghasilkan KH sama dengan KW per Ka. Dalam penentuan KH akan menghasilkan basa, yaitu menggunakan rumus KW per Ka. Sedangkan asam lemah bertemu dengan basa lemah akan menghasilkan rumus akhir itu Ka dan Kb. Asam kuat bertemu dengan basa lemah akan menghasilkan rumus akhir yaitu H plus sama dengan atau asam sama dengan KW per Kb. Nah, selanjutnya mungkin dari kalian akan banyak bertanya mengenai dari mana kita tahu kalau ada reaksi di dalam soal itu asam lemah, basa lemah, asam kuat, dan basa kuat. Nah, mungkin jawaban begini, dari bab larutan asam basa tepatnya bab 1 semester 2 ini, jadi ada hubungannya. Jadi sebelum mempelajari hidrolisis, agak baiknya kita harus memahami lebih betul mengenai bab asam basa. Dan pertanyaan adalah, kasih tahu saya tentang larutan asam basa. Nah, maka kalau mau itu secara ringkas akan dibahas mengenai selanjutnya. Nah, pertama adalah larutan asam basa atau ringkasan mengenai bab larutan asam basa. Untuk mengingat kalian semua, asam kuat adalah asam yang dapat terionisasi sempurna atau mendekati sempurna dalam larutannya. Asam lemah adalah asam yang dalam larutannya terionisasi sebagian. Basa kuat adalah basa yang dalam larutannya dapat terionisasi sempurna. Basa lemah hanya sedikit mengalami ionisasi sehingga reaksi ionisasi basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, apakah kalian semua sudah sedikit mengingat minimal mengenai larutan asam basa? Nah, selanjutnya kita fokus ke bab utama, yaitu mengenai hidrolisis garam. Maka pada penjelasan ini akan membahas mengenai menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa garam terbentuk dari reaksi penetralan asam oleh basa. Maka bab ini kita akan membahas reaksi antara garam dengan air disebut hidrolisis garam. Pada reaksi hidrolisis garam, air akan bereaksi dengan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah pada suatu garam. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai karakteristik larutan garam dan reaksi hidrolisis. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik sifat-sifat larutan garam berdasarkan asam dan basa pembuatnya. Kekuatan asam dan basa pembentuknya sangat menentukan sifat larutan garam. Pertama adalah karakteristik larutan garam. Ciri-ciri larutan garam. Larutan garam yang dapat terhidrolisis menunjukkan ciri-ciri tertentu. Misalnya terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Perubahan warna ini menunjukkan harga pH tertentu suatu larutan garam. Ini adalah sifat-sifat larutan garam dapat diketahui dari asam dan basa pembentuknya. Kekuatan asam dan basa pembentuknya sangat menentukan sifat larutan garam. Pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. B. Sifat garam dari asam lemah dan basa lemah tergantung pada nilai tetapan ionisasi asam Ka dan ionisasi basa atau Kb. C. Garam bersifat asam bila terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. D. Garam bersifat basa bila terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Pada masih pembahasan mengenai karakteristik larutan garam. Dalam karakteristik larutan garam, harus mengetahui beberapa istilah-istilah penting dalam pembuatan garam. Yang pertama adalah Ka lebih besar dari Kb sama dengan garam bersifat asam. Bila Ka lebih kecil dari Kb, maka garam bersifat basa. Bila Ka sama dengan Kb atau setara, maka garam bersifat netral.
Nah, selanjutnya adalah contoh soal karakteristik larutan garam. Bagaimana sifat garam terbentuk? Mari kita lihat contohnya berikut. NH4 2SO4 dan NH4CN Ka HCN sama. Jika diketahui Ka HCN sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 10 dan Kb NH43 sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Pembahasan adalah seperti yang A adalah garam NH4 2SO4 berasal dari basa lemah atau NH3 dan asam kuat NH2SO4 sehingga bersifat asam. Yang kedua, garam NH4CN berasal dari asam lemah HCN dan basa lemah NH3, tetapi dilihat dari nilai tetapan ionisasinya, nilai Kb lebih besar dari Ka sehingga garam bersifat basa. Sehingga dapat kita lihat Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 min 5 lebih besar daripada Ka HCN 6,2 kali 10 min 10 sehingga bersifat basa. Nah, selanjutnya adalah reaksi hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Kation dan ion garam yang berasal dari komponen asam lemah atau basa lemahnya yang akan bereaksi dengan air. Kedua, reaksi hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis garam dan asam kuat dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat seperti NaCl dan dari HCl dan NaOH tidak mengalami hidrolisis karena NaCl bersifat netral. Yang kedua, hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah disebut hidrolisis parsial karena yang terhidrolisis dalam air hanya kation dan basa lemah penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. CH3CONa bereaksi dengan H2O akan menghasilkan NH3 plus H3O plus Cl-. Ion Cl- tidak terhidrolisis dalam air karena berasal dari asam kuat dan ion H3O+ yang terbentuk menjadikan larutan garam bersifat basa. Yang ketiga atau C adalah hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat juga mengalami hidrolisis parsial. Anion dari asam lemah menyusunnya akan terhidrolisis dalam air. Perhatikan contoh berikut. CH3CONa reaksi dengan H2O akan berubah menjadi CH3COH plus Na plus OH-. Ion Na tidak terhidrolisis dalam air karena berasal dari basa kuat. Ion OH- yang terbentuk menjadi larutan garam bersifat basa. Yang D, hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Anion dari asam lemah dalam kation dari basa lemah akan terhidrolisis sempurna dalam air. Bila Kb lebih besar dari Ka, larutan garam bersifat basa. Bila Ka sama dengan Kb, larutan bersifat netral. Perhatikan contoh berikut. CH3COONH4 bereaksi dengan 2H2O menjadi CH3COH plus NH3 plus H3O plus positif plus OH-. Itu tadi penjelasan mengenai karakteristik larutan garam serta reaksi hidrolisis. Dan kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan tetapan hidrolisis dan pH larutan garam. Sekian, terima kasih pada pertemuan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.